Di kamar perawatan, Yan mulai bisa berjalan walau tubuhnya masih harus mendapatkan cairan infus. Ia mendengar suara-suara di luar, nada-nada tegang, bisikan pengkhianatan, langkah-langkah ragu. Dan saat Jaeho masuk membawakan makanan, Yan langsung bertanya, apa yang terjadi? Jaeho menatapnya tajam. Sesuatu yang tidak seharusnya kau tahu, Nona Lim. Kau butuh istirahat. Aku butuh tahu apa yang sedang terjadi pada pria yang telah menyelamatkan hidupku. Jaeho akhirnya menghela nafas dan menyebarkan video post game saat sedang berlutut dan memohon. Sekutu kita pergi, beberapa pasukan mulai ragu dan banyak yang ingin menggulingkannya. Yan menunduk, hatinya mencelos. Semua ini karena aku. Bukan, karena Bos Kim mencintaimu lebih dari egonya sendiri. Dan dunia bawah tidak paham karena pengorbanan semacam itu. Balas Jaeho. Malam itu, Yan mencari Taehyung dan menemukannya berdiri sendirian di dekat jendela kamar sembari menatap kota dari kejauhan. Ia mendekat diam-diam memeluk dari belakang. Maafkan aku, karena semua ini terjadi. Taehyung tak membalikkan badan, hanya menggenggam tangan Yan yang melingkar di pinggangnya. Kalau aku harus memilih 1000 kali, aku akan tetap pilih menyelamatkanmu. Tapi kau kehilangan semua orang. Yang tersisa adalah orang yang benar-benar setia. Dan sekarang, aku tahu siapa yang akan tetap di sisiku, bahkan saat dunia menginginkan aku. Ian mengangkat wajahnya menatap mata lelaki itu. Kalau semua ini harus berakhir, kita akhiri bersama. Taehyung menyentuh pipinya lembut. Belum waktunya berakhir. Masih ada satu yang belum kutuntaskan. Di ruang markas, Taehyung memasukkan ke dalam pribadi yang hanya ia gunakan untuk satu hal, pembalasan. Ia menatap Jaeho yang kini berdiri di ambang pintu. Aku akan ke Tokyo sendirian. Jaeho menggeleng cepat, itu bunuh diri. Kalau begitu, biar bawa bersamaku. Sementara itu di tempat peredaran sedang menyusun pesta besar. Ia menyebar undangan peringatan Kim Taehyung disiarkan langsung dari Tokyo dalam 48 jam. Para mafia diundang untuk menyaksikan video rekaman kekalahan dan menyambut dunia baru tanpa Taehyung. Namun Rem tak tahu mereka yang hidup dari kebencian tak pernah benar-benar tahu kapan ajal mereka datang. Karena saat mereka menari di atas kehancuran, seseorang itu sedang menggali liang kubur untuk mereka. Dan liang kubur itu sudah disiapkan jauh sebelum mereka sempat menyadarinya. Malam saat Taehyung tiba di Tokyo, gedung tinggi milik Grand Takahiro bersinar seperti istana iblis. Di dalamnya para tamu undangan dari berbagai sindikat bawah tanah mulai berdatangan. Salah satu layar utama menampilkan video Taehyung berlutut. Tamu-tamu tertawa puas, beberapa bahkan melempar uang ke layar sebagai simbol penghinaan. Ren dulu di singgasananya dikelilingi oleh bodyguard bersenjata berat. Malam ini dunia bawah akan menulis ulang sejarah, ucap Ren pelan, tanpa ada nama Kim Taehyung di dalamnya. Tapi tanpa mereka sadari, seorang pria berpakaian pelayan telah menyelinap masuk ke lantai 35. Di balik topi dan masker, tatapan tajam itu tak salah lagi, Kim Taehyung. Sementara itu di Busan, Yan duduk di ruang monitor bersama Jaeho. Koneksi satelit menampilkan rekaman drone dari atap gedung Ren. Dia berhasil masuk, kumam Yan dengan nafas tertahan. Jaeho mengangguk. Tapi itu baru setengah perjuangan.
Apa kita punya tim cadangan di Tokyo? Belum sempat kukirim, semua orang sibuk mengamankan markas ini. Ian mulai cepat. Mengamankan? Maksudmu? Tiba-tiba ledakan terdengar dari koridor timur markas. Lampu berkedip, sirene meraung. Asap mulai memenuhi ruang utama. Jaeho langsung berdiri. Sial, kita diserang dari dalam. Belum sempat mereka kabur, 3 pria bertopeng masuk ke ruang monitor. Menodongkan senjata ke arah mereka. Jangan bergerak. Ian menatap tajam. Siapa kalian? Salah satu pria membuka topengnya. Seong Ho, orang kepercayaan Taehyung. Orang yang dulu pernah bersumpah akan mati demi bosnya. Maaf Nona Lim, ucapnya dengan tenang. Kami hanya ingin mengambil alih. Dunia tidak butuh pemimpin yang berlutut. Kau berkhianat, bisik Ian marah. Aku memilih selamat dan Anda ikut bersama kami sekarang. Anda akan jadi jaminan agar Kim Taehyung tak pernah kembali ke sini. Ian berusaha untuk melawan tapi tubuhnya masih lemah. Dengan cepat ia berhasil dilumpuhkan dan diseret keluar. Di toko, Taehyung menyusup ke ruang kendali utama. Ia berhasil mengunci semua pintu otomatis membuat para tamu tak bisa keluar. Lalu ia mengambil alih layar utama. Tiba-tiba video berganti. Rekaman dari masa lalu muncul. Video Ren menyiksa anak buah sendiri, menjual anak-anak kecil ke pasar gelap dan tanpa alasan. Para tamu tercengang, beberapa mulai berdiri, beberapa lagi mengeluarkan senjata, dan kemudian Taehyung muncul di tengah ruangan. Malam ini bukan pesta perayaan, suaranya menggema. Ini pemakaman dan semua dari kalian bisa ikut terkubur jika tak segera pergi. Ren berdiri di singgasananya. Berani-beraninya kau. Aku bukan datang untuk berani. Aku datang untuk menghapus namamu dari sejarah setelah Taehyung. Keduanya sama-sama mengangkat, namun sebelum dilepaskan, Jaeho mengirim pesan darurat ke jam tangan Taehyung. Nona Lim disandra, pengkhianatan dari dalam. Mereka kabur lewat jalur utara. Taehyung membeku, sementara Ren tertawa. Jadi kau harus memilih sekarang, Kim Taehyung. Aku atau selamatkan wanita yang kau cintai. Kalau kau tarik sekarang, Lim Yen tak akan bertahan sampai pagi. Taehyung menatap Ren. Jari telunjuknya masih di dekat. Wajahnya tegang, tapi hatinya hancur. Kupikir aku tidak bisa melakukan keduanya. Lalu ia, bukan ke dada Ren, tapi ke lututnya. Ren jatuh menjerit. Aku akan kembali, dan saat itu terjadi, aku tidak akan hanya mengambil lututmu. Ucap Taehyung dingin. Ia melempar bom asap dan menghilang dalam kekacauan. Mulai pelarian kembali ke Busan. Karena malam ini dunia boleh menginginkan, tapi satu-satunya yang ia inginkan hanyalah Lim Yen.